Saudara-saudari, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan Yesus singgah di Yeriko. Yeriko ini terletak di lembah Yordan, di sebelah utara Laut Mati, dan merupakan perhentian terakhir kalau orang mau ke Yerusalem. Orang dari Galilea lewat Perea menuju Yerusalem, ini merupakan perhentian terakhir, ya, singgah terakhir di tempat ini. Dan tadi ketika Tuhan Yesus keluar dari kota ini bersama para murid dan juga orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, disambut oleh seorang pengemis bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika yang lewat didengarnya Yesus, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Orang buta ini mengenal dengan baik siapa Tuhan Yesus. Ia menganggap dia sebagai Mesias, keturunan Daud. Ia mengenal baik Tuhan Yesus dibandingkan dengan para muridnya dan mereka yang selalu berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika orang buta ini dilarang, ya, untuk diam, namun ia tambah banter, ya, memohonnya, "Putra Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudari kasih, seruan orang buta ini akhirnya, ya, didengar oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus minta kepada orang banyak supaya membawa, ya, dia lebih dekat lagi dengan dia. Panggillah dia. Dan orang buta ini menemukan jalan terbaik menuju Tuhan Yesus. Ia menanggalkan mantolnya. Ini harta satu-satunya, ya, harta berharga bagi orang buta ini, ya, mantol. Mantol ini kalau pagi sebagai tempat duduk untuk mengemis, ya, minta-minta. Pada malam hari ini sebagai selimutnya, ditanggalkan. Ini sebagai tanda kepercayaan. Menanggalkan mantol ini bagi Bartimeus sebagai tanda kepercayaan, supaya ini tidak menjadi penghalang, ya, bagi Bartimeus untuk segera menanggapi panggilan Tuhan dan menerima tawaran keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Mantol dengan ditanggalkan supaya tidak menjadi penghalang, ya, supaya dengan cepat menanggapi panggilan Tuhan Yesus dan tawaran, ya, keselamatannya. Kemudian orang banyak mulai ada simpati, ya, kepadanya. Teguhkan hatimu,
berdirilah, ia memanggil engkau. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu? Pertanyaan Tuhan Yesus ini memberi harapan ya, bagi orang buta ini. Rabuni, aku ingin dapat melihat. Sapaan Rabuni, ya guru, gelar yang luar biasa ini mau menyatakan sembah sujud Bartimeus kepada Tuhan Yesus yang telah diakuinya sebagai Mesias, putra Daud. Dan kita melihat pasien kasih tanpa tindakan dan kata-kata penyembuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang buta ini telah selamat karena imannya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang buta ini dapat melihat dan akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Di sini kita melihat partisipasinya ya, Bartimeus kepada perjalanan Tuhan Yesus. Ia telah disembuhkan dengan melihat dan tentu secara fisik juga mempunyai kemampuan ya, untuk ikut dalam perjalanan ke Yerusalem. Namun yang lebih daripada itu, ia selamat karena imannya yang telah mengakui Yesus sebagai putra Daud. Kemudian ia menanggapi ya, panggilan Tuhan dengan mengikutinya, menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Yang tadinya ya, orang buta ini duduk ya di pinggir jalan dengan mengemis, kemudian mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Perjalanan Tuhan Yesus ditolak ya, mengalami banyak penderitaan, disalib ya, wafat dan bangkit. Ini yang terjadi dengan ya, orang buta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dikasih, melalui kisah ya, bacaan Injil ini ditampilkan ya, seorang kecil ya, orang kecil pengemis buta sebagai model iman ya, contoh iman bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus ya, tindakan maupun ucapan adalah ungkapan imannya yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Maka seluruh kisah tadi, apa yang terjadi dengan Bartimeus, melulu iman kepercayaan. Maka Presiden kasih, kita diberi contoh bagaimana ya, mengikuti Tuhan Yesus ya, menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Kita diajak untuk mengakui Tuhan Yesus secara benar. Dan itu jika juga diberi contoh dari Bartimeus ya, menanggalkan mantolnya, maka kita pun diajak untuk menanggalkan apa yang menjadi penghalang, penghambat, rintangan dalam mengikuti Tuhan Yesus, menjadi muridnya. Kemudian kita diajak untuk senantiasa mengikuti Tuhan Yesus
dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Perjalanan penderitaan, wafat dan bangkit. Tentu sebagai murid kita diajak untuk senantiasa mengikuti Dia dalam seluruh peristiwa hidup Tuhan Yesus, peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitannya, supaya dalam ikut serta dalam kesengsaraan salibnya kita mendapat bagian dalam kemuliaan. Untuk itu, saudara dan kasih, melalui Bartimius kita diberi contoh yang nyata sebagai murid Tuhan Yesus, bagaimana kita mengikuti Dia, sikap kita, iman kita kepadanya. Tentu dengan demikian itu kita akan mengalami berkat-Nya, ikut serta dalam sengsaranya, maka kita pun juga akan mengambil bagian dalam kemuliaan.